Hai guys, selamat datang di channel MG Production, channel yang mengangkat sisi lain dari cerita dan kisah nyata. Siapkan headset Anda, subscribe channel kami, sebab subscribe itu gratis. Dengan Anda melakukan subscribe, so kami menjadi lebih termotivasi untuk terus berkarya, agar kita bisa saling berbagi wawasan dan pengetahuan. Check it out. Berdasarkan tulisan dari Resi Walmiki, Rawana adalah Raja Alengka. Ibu Rawana bernama Kaikesi dan ayahnya adalah Resi Wisrawa. Rawana sendiri adalah bakta setia Dewa Siwa, sehingga Dewa Siwa memberikan anugerah pedang Candrahasa. Sebagai bakta Dewa Siwa, Rawana terkenal dengan tarian pemujaannya kepada Dewa Siwa, yaitu Siwa Tandawa Stotra. Rawana adalah tokoh antagonis dalam kisah Ramayana. Cerita perseteruan Rama dan Rawana dimulai ketika Rama dan Laksmana berada di pengasingan. Rama dan Laksmana bertemu dengan berbagai raksasa, termasuk Surpanaka, adik perempuan dari Rahwana. Karena Surpanaka bernafsu dengan Rama dan Laksmana, hidung Surpanaka terluka oleh pedang Laksmana. Surpanaka kembali ke Alengka dan menghadap Rawana bahwa ia dianiaya oleh Rama dan Laksmana. Rawana menjadi marah dan berniat membalas dendam. Rawana menuju tempat Rama dan menculik Dewi Sinta, istri sang Rama. Dalam usaha penculikannya, Jatayu berusaha menolong namun tidak berhasil. Atas petunjuk Jatayu, Rama mengetahui istrinya diculik oleh Rahwana Raja Alengka. Dalam perjalanan mencari Rawana, Rama bertemu Sugriwa, Raja Kiskinda. Atas bantuan Rama, Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakaknya Subali, sehingga Sugriwa, Hanuman, dan ribuan wanara bersekutu dengan Rama untuk menggempur Alengka. Rawana yang tahu kerajaannya diserbu mengutus putranya Indrajit untuk menggempur Rama. Namun Indrajit gugur di tangan Laksmana. Untuk mengalahkan Rahwana, Rama menggunakan panah Brahmastra dan Rawana pun gugur sebagai kesatria. Rahuwana Tatwa karya Agus Sunyoto adalah sebuah novel yang bertolak belakang dengan hasil karya Resi Walmiki tentang Ramayana. Dari judulnya bisa diketahui bahwa novel ini lebih menitik beratkan pada kisah Rawana sebagai Raja Alengka. Novel ini justru memutarbalikkan hampir semua cerita yang ada di Ramayana, hasil karya Resi Walmiki. Rawana menjadi tokoh protagonis, sedangkan Rama justru yang menjadi tokoh antagonis. Perang antara Rama dan Rawana bukan ditilik dari konflik antara kejahatan melawan kebaikan. Rawana digambarkan sebagai pahlawan pribumi dari wangsa Dravida yang berkulit hitam, dan Rama digambarkan sebagai keturunan Arya, bangsa pendatang berkulit putih. Sejarah mencatat bahwa kaum Arya
akhirnya berhasil menaklukkan pribumi suku Dravida. Oleh karena itu, semua yang berhubungan dengan pribumi semakin disudutkan. Pribumi dicitrakan sebagai kaum tak beradab, suka perang, kekerasan, dan bodoh. Sementara kaum Arya dicitrakan sebagai kaum yang bermoral, beradab, menjunjung tinggi kebenaran. Selain soal ras, pertentangan ini juga terjadi disebabkan karena kepercayaan. Rawana merupakan pemuja dewa Siwa yang taat, sedangkan Rama pemuja dewa Wisnu. Kedua aliran ini saling berebut pengaruh, sehingga mau tak mau konflik semakin luas. Perperangan berakhir dengan kemenangan aliran Waisnawa pemuja dewa Wisnu. Sebenarnya ada satu versi dari sekitar 300 versi Ramayana yang memiliki sudut pandang yang sama dengan Rahuwana Tattwa ini, yaitu Kambar Ramanayam. Versi ini beredar di Tamil dan menggambarkan Rawana sebagai pahlawan bagi rakyat Tamil. Rawana diceritakan sebagai raja yang sangat dicintai rakyatnya. Rawana yang bermuka 10 merupakan penggambaran dari 10 cabang ilmu pengetahuan yang dikuasai. Rawana menguasai pengetahuan atas 3 Weda dan 6 Upanishad, sehingga pengetahuannya setara dengan 10 orang resi. Rawana yang hidup dalam lingkungan matriarki atau jalur ibu juga dikenal sangat menghormati wanita. Sita yang diculiknya diperlakukan secara terhormat, tidak ada paksaan maupun pelecehan. Meskipun Sita cukup lama dalam cengkeramannya, justru sikap Rama ketika berhasil mendapatkan istrinya kembali, demi menguji kesucian istrinya, Rama meminta Dewi Sinta melakukan obong, yaitu uji kesucian dengan membakar diri dalam api. Bagaimana menurut pendapat Anda? Tulis komentarnya sebagai bahan referensi untuk sama-sama kita belajar. Terima kasih.